Bab 328, Face to Face. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Petras mencondongkan tubuh ke arahku, napasnya yang tengik merupakan bentuk siksaan tersendiri. Tusuk, 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 teriaknya, mengikuti setiap kata dengan tusukan cepat pisaunya ke bagian tubuh saya yang berbeda. Sudah seminggu sejak Caira dan aku meninggalkan Relictum, dan setiap hari hampir sama persis. Ini menjadi membosankan, Ascender Grey, kata Mateson dari belakang si penyiksa. Tentunya kamu bisa melihat tulisan di dinding. Selamatkan dirimu dari rasa sakit 2 minggu lagi, dan akui pembunuhan Lord Kalon dan Ezra. Meskipun pramugara Granbell menjaga wajahnya tetap pasif, dia berulang kali meraba-raba borgol lengan bajunya. Selama seminggu terakhir, saya telah memutuskan bahwa ini adalah cerita Mateson ketika dia menjadi frustrasi. Atau, balasku dengan tenang, mengedipkan bulu mataku sambil menatap lelaki tua itu dengan mata sayu, kamu bisa menjadi sayang dan biarkan aku pergi. Di dalam diriku, Regis tertawa kecil. Mateson membalas tatapanku dengan tatapannya sendiri, menyesuaikan lengan bajunya lagi sebelum beralih ke Petras. Luangkan lebih banyak waktu dengannya. Lord Granbell sangat kecewa dengan pelayanan Anda akhir-akhir ini. Dia mengharapkan hasil. Dia berbalik dan melangkah keluar dari sel, meninggalkanku terbelenggu ke dinding. Petras, yang begitu dekat hingga nyaris bersandar padaku, menatap pelayan itu lama sekali. Yah, akhirnya dia berkata, suaranya yang bernada tinggi lebih rendah dan lebih suram dari biasanya, kau mendengar Master Mateson. Kita bisa menghabiskan waktu ekstra bersama hari ini. Setelah 1 jam luka bakar, luka, dan bau napas Petras, Alakrian yang kurus tampak menyerah. Dia pergi tanpa sepatah kata pun atau bahkan melirik ke belakang, lengannya tergantung di sisi tubuhnya dan langkahnya lambat dan lamban. Aku sebenarnya mulai merasa tidak enak padanya, kata Regis, setelah penyiksa itu pergi. Lempar dia tulang, beri dia gerutuan atau meringis, setidaknya. Saya mengulurkan tangan dan kaki saya saat luka dengan cepat sembuh. Dengan menghabiskan beberapa jam setiap hari dengan fokus menyerap eter dari atmosfer, aku bisa mengimbangi biaya penyembuhan banyak luka yang ditinggalkan oleh penyiksa Granbell. Jadi, hari lain yang menggerahkan dihabiskan dengan menatap mainanmu itu. Regis bertanya saat aku berbaring di ranjangku dan mengeluarkan mainan buah kering. Aku sangat ingin keluar dan meregangkan kakiku. Kau tahu kita tidak bisa melakukan itu sekarang, kataku padanya untuk ke-10 kalinya. Cakar ungu tumbuh dari jariku, dan aku menyelipkannya ke dalam lubang di dasar buah kering. Setelah menggoyang-goyangkan biji di dalam sampai menempel di lubang yang ditinggalkan batang buah, saya menariknya dengan cakar. Aether bertahan sejenak sebelum menekup dan kehilangan bentuknya seperti tanah liat basah. Aku menghela nafas sebelum mereformasi cakar dan mencoba lagi. Ketika saya belajar bagaimana menggunakan langkah dewa dengan bantuan 3 langkah, dia mampu menunjukkan kepada saya bagaimana mengubah fokus saya dan melihat dunia secara berbeda. Saya yakin bahwa pasti ada semacam trik mental untuk menggunakan eter untuk membentuk bentuk fisik, tetapi saya merasa terjebak dalam pola yang sama, melakukan hal yang sama berulang-ulang. Tetap saja, itu menenangkan pikiranku untuk fokus sepenuhnya pada pemanggilan cakar eter. Saya menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencoba mencabut benih itu, dan meskipun setiap upaya menemui kegagalan, saya tidak frustrasi karenanya. Entah bagaimana rasanya benar, seperti inilah yang dimaksudkan oleh 3 langkah. Namun, akhirnya, saya harus mengakui ketika saya sudah melakukan cukup untuk 1 hari, dan menyimpan mainan itu kembali ke rune dimensi. Pikiran Tesia mulai melayang saat aku berhenti fokus. Saya tidak punya niat untuk menghadapi pikiran-pikiran ini sekarang, dan mencari sesuatu yang lain untuk membuat saya sibuk. Kebiasaan membuatku menarik relik penglihatan. Itu membosankan dan tak bernyawa, saya menggunakannya lagi hanya sehari yang lalu untuk memeriksa saudara perempuan dan ibu saya. Pertama, saya mencoba mencari Tesia lagi, tetapi gagal, sama seperti sebelumnya. Setelah itu, saya melihat Ellie berlatih dengan Helen sampai kekuatan batu itu memudar. Senyum konyol itu lagi. Kamu memikirkan adikmu lagi, iya? Regis bertanya, menyerang pikiranku. Iya, dia tumbuh menjadi penyihir yang sangat berbakat, kau tahu. Dan berani. Tapi kau masih khawatir tentang kehidupan kencannya, gerutu Regis. Aku mengerang. Cukup dengan label saudara yang terlalu protektif. Aku akan senang jika dia menemukan pria baik yang membuatnya bahagia. Katakan itu pada rel ranjang bayi yang baru saja Anda tekuk dengan tangan kosong. Saya melihat ke bawah untuk melihat bahwa pipa logam yang digunakan untuk menopang ranjang bayi itu penyok. Itu tidak mengatakan apa-apa, balasku, meluruskan rel yang padat. Berjanjilah untuk tidak memaksa calon pelamar kakakmu untuk mengalahkanmu dalam duel atau omong kosong seperti itu. Itu sebenarnya tidak buruk. Langkah kaki yang terhenti di tangga menginterupsi percakapan kami, dan aku segera menyimpan relik itu dan berdiri, menghadap ke lorong yang suram. Orang yang berdiri di seberang sudah familiar, tapi dia banyak berubah sejak terakhir kali aku melihatnya. Cukup untuk merasakan sedikit rasa bersalah. Halo, ada, kataku, menjaga nada dan ekspresiku tetap datar dan tenang. Kakak termuda Granbell telah memotong rambut pirang panjangnya sehingga lebih pendek dari milikku. Dia juga kehilangan berat badan,
membuat fitur kekanak-kanakannya lebih tajam dan lebih dewasa, tetapi juga kurus dan agak dihantui. Di satu sisi, fakta bahwa dia datang menemui saya tidak terlalu mengejutkan, aku sudah mengharapkannya. Kematian saudara-saudaranya dan sahabatnya di Relic Tombs sangat mengerikan, tapi, walaupun saat itu dia menyalahkanku, dia tahu aku tidak membunuh Kalon, Ezra, atau Riyah. Gadis Alakrian tidak menjawab, hanya memperhatikanku dengan matanya yang cerah dan dingin. Apakah dia hanya akan, seperti, menatapmu, atau apa? Tanya Regis. Ini agak menyeramkan. Aku mengambil langkah lambat menuju pintu, berusaha terlihat tidak mengancam. Ada tersentak mundur pula. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ada, dengarkan. Tidak, katanya, suaranya mentah. Aku tidak ingin mendengar apapun yang kamu katakan. Lalu kenapa kamu ada di sini? Saya bertanya dengan sederhana. Jika saya bisa menghubungi Ada, maka darahnya harus membatalkan tuduhan mereka. Itu salahmu. Aku menjawab dengan gelengan lembut di kepalaku. Aku tidak membunuh mereka, salah satu dari mereka. Kamu tahu itu, Ada. Tapi kamu melakukannya. Suaranya pecah, dan mau tak mau aku bertanya-tanya apakah dia tidak banyak menggunakannya sejak kembali dari Relic Tomb. Kau membawa kami ke tempat itu. Kau tahu itu akan membuat kita semua terbunuh. Wajah kurus Ada berubah menjadi seringai saat dia menahan air mata yang menumpuk di matanya. Kau tahu, ulangnya, suaranya nyaris berbisik. Aku menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, aku tahu bahwa kehadiranku membuat Relic Tomb lebih berbahaya bagi Ascender biasa. Dan mungkin saya tidak terlalu peduli apa artinya saat itu. Orang-orang Alakrian ini, adalah, aku mengingatkan diriku sendiri, musuhku. Apakah benar-benar penting jika beberapa mati di sepanjang jalan karena mereka tidak bisa mengikuti saya? Tujuan saya bukan untuk berteman atau mengasuh sekelompok penyihir yang akan segera mencoba membunuh saya jika mereka mengetahui siapa saya sebenarnya. Aku memikirkan senyum ramah Kalon dan sikap protektif dan tatapan curiga Ezra. Keluarga mereka, darah mereka, adalah tipe orang yang menyimpan penyiksa di sel staf dan penjara di ruang bawah tanah mereka. Kalon dan Ezra kemungkinan besar akan sama buruknya dengan ayah mereka, mengingat waktu. Atau mungkin mereka akan membalikkan keadaan demi darah mereka, kau tahu. Regis menimpali dengan nakal. Maksudku, jika mereka selamat. Terima kasih untuk itu, saya membalas. Apa gunanya memiliki suara di kepala Anda jika itu tidak memberi Anda perspektif? Ada, yang telah memperhatikanku dalam diam saat aku bola-balik dengan Regis, menarik napas dalam-dalam dan gemetar. Dan bagian terburuknya adalah, kamu bahkan tidak peduli. Sahabatku, saudara-saudaraku, mati karenamu, dan kamu tidak peduli. Aku menatap ke belakang, ekspresi tetap. Maukah kamu merawat kematianku? Orang asing yang Anda temui hanya beberapa hari sebelumnya. Diam, bentaknya, suaranya yang kasar tercekat di tenggorokan. Kau monster, lebih buruk dari makhluk-makhluk di Relic Tombs. Kamu mungkin benar tentang itu. Jika Anda tidak ada di sana, Kalon akan membuat kita semua aman. Dan jika aku tidak menyentuh cermin bodoh itu, Ada terdiam, tangannya yang kecil dan pucat mengepal dan bahunya gemetar. Aku menghela nafas, hanya bisa melihatnya sebagai anak yang terluka dan bukan sebagai Alakrian yang mengerikan yang akan membuat percakapan ini jadi lebih mudah. Itu bukan salahmu, kataku akhirnya, bertanya-tanya apakah aku berhak memberinya penghiburan. Kepala Ada tersentak, matanya yang berbingkai merah melotot. Tidak ada yang mengatakan. Tidak, tapi itu sebabnya kamu datang ke sini, kan? Karena pada titik tertentu dalam semua ini, Anda berhenti mempercayai kata-kata Anda sendiri. Tatapanku jatuh saat aku ingat melihat semuanya dari dalam batu kunci, terjebak dan tidak bisa membantu. Alis Ada berkerut saat dia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Aku bersandar ke dinding di sebelah pintu dan meluncur ke bawah sampai aku duduk di atas batu yang keras. Bertentangan dengan apa yang mungkin kamu percayai setelah melihatku turun di Relic Tomb, aku berhasil hidup selama ini dan sejauh ini hanya karena pengorbanan yang dilakukan orang lain untukku. Saya memikirkan Sylvia mendorong saya melalui portal sebagai seorang anak, dan Sylvie mengorbankan hidupnya untuk menyembuhkan saya. Dan setiap kali seseorang yang saya cintai meninggal hanya agar saya bisa hidup, saya tidak akan fokus pada hal lain selain mencari orang yang bertanggung jawab. Bahkan jika itu berarti mengejar bayangan. Ada menginjakan kakinya di tanah batu. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Apa gunanya? Aku mengangkat bahu. Karena aku berharap menghukumku atas kematian saudara-saudaramu setidaknya akan membantumu mengurangi rasa bersalah karena bertahan hidup. Ada mencengkeram satu tangan dengan erat di tangan lainnya. Aku tidak melakukan ini karena rasa bersalah. Aku melakukan ini untuk membalas dendam untuk mereka. Untuk apa yang kamu lakukan pada mereka? Aku menunggu, membiarkannya berteriak. Kenapa kau menatapku seperti itu? Air mata mulai mengalir bebas di pipinya. Kenapa kau menatapku seperti itu? Karena aku pernah berada di tempatmu berdiri sekarang, dan itu bukan sesuatu yang aku ingin siapapun harus melewatinya, kataku pelan. Saya mendengarkan langkahnya yang tergesa-gesa saat dia berlari menyusuri lorong naik dan turun tangga, dan merasakan mati rasa yang serius menyelimuti saya. Tetap di tanah, aku bersandar ke dinding yang dingin saat langkahnya semakin lemah. Sebagian diriku berharap dia akan kembali lagi,
tapi sebagian lagi merasa lebih mudah disiksa. Langkah kaki terakhir bergema melalui aula sebelum keheningan yang sepi mengisi tempatnya. Apa? Tidak ada komentar snarky, Regis. Dan memotong kebencian diri yang memang layak Anda dapatkan. Regi menjawab, bahkan aku tahu kapan ini bukan waktu yang tepat untuk membuat komentar yang tidak pantas. Aku mengangkat alis. Apakah pernah ada waktu yang tepat untuk membuat komentar yang tidak pantas? Tentu, jika Anda sama pintar dan lucunya dengan saya.